Oke, halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Sebelumnya kita udah berhasil dapetin distance jarak nanti buat ngeubah statusnya di dalam area atau di luar area gitu. Nah, mungkin kita kurang satu lagi sebenarnya. Kita distance-nya juga harusnya ditaruh lah di sini, dikasih tahu lah. Misalnya kayak gini. Ini keluar di dalam area ini kita tambahin satu field lagi, misalnya distance, misalnya dia 200 meter atau 80 meter. Contoh aja nih ya. Misalnya distance-nya adalah 80 atau ini kita pasang number aja deh. Number 80 ini ya. Jadi ini adalah double tipenya nanti. Di sini juga untuk absen masuk kita tambahin juga. Di sini distance dia misalnya 70. Contoh aja nih. Oh, ini bukan string. Ini kita pasang number sini atau enggak 8 meter lah misalnya. Oke, nah ini udah semua. Untuk ininya kita bisa dapetin dari distance ini, tinggal kita masukin aja nih. Distance-nya sebenarnya berapa. Ini kita pasang satu lagi yaitu distance. Oke, sip. Ini kita copy, yang ini kita tambahin, yang ini kita tambahin. Biar informasinya tuh lengkap. Contohnya seperti ini, mungkin ini kita hapus lagi ya. Oke, ini kita belum absen di tanggal 2 April. Kita coba klik. Oke, kita tungguin. Nah, berhasil ya. Ini harusnya tanggal 2 April dia dapat distance-nya. Nah, ini dia nih, 3000 meter ya. Ini adalah datanya. Ini 3000 meter. Nah, sekarang PR-nya adalah setelah kita sudah berhasil absen, masuk atau kita klik lagi nanti kita dapat absen keluarnya. Berhasil nih dapat nih masuk dan keluar ya. Idenya adalah kita akan menampilkan absensi kita itu ada di sini ya. Yang pertama ada di semua Simor ya. Semuanya ini kita tampilin di sini. Nah, kalau untuk yang di depannya sini itu cuma 5 hari terakhir dari hari, pokoknya 5 hari terakhir lah, paling terakhir gitu ya. Nah, kita coba tampilin 5 hari terakhir ini di bagian home ya. Itu caranya gimana? Yang pertama-tama teman-teman buka di bagian home view-nya. Di home view sini. Oke. Nah, kalau misalnya udah ada di sini yang kemarin kita sudah menggunakan stream builder untuk dapetin data seperti stream usernya. Nah, ini adalah stream user ya. Nah, di stream user ini kita punya data ya di sini. Berarti kita punya snapshot, tipenya adalah dokumen snapshot. Maksudnya adalah di sini kalau kita buka di bagian home controller, di sini kita nge-stream masuk ke bagian collection, dokumen ID, kemudian dapetin snapshotnya. Ya, ini adalah dokumen di bagian sini. Jadi kita masuk dokumen. Nah, ini yang di snapshot itu hanya di field yang ini. Nah, untuk masuk ke sub collectionnya, kita perlu masuk dan kita akan memantau ini, data-data ini. Caranya berarti kita di bagian home, kita bikin stream lagi. Yang pertama, kita akan nge-stream presence ya. Last present deh. Nah, misal kayak gini. Last 5% nih ini. Nah, ini kita copy, nanti akan kita lakukan apa di sini. Jadi sebelum kita masuk snapshotnya, kita masuk ke bagian sub collection. Collection, nama collectionnya presence. Ya, kemudian kita pantau snapshotnya. Nah, snapshot ini tipenya adalah query snapshot. Ya, jadi kita memantau collection ini berapa banyak dokumennya. Itu ada semua di sini. Ya. Tapi kita bisa nggak ngambil kita bisa mengambil limit to last. Nah, ini nih ya. Order by apa? Limitnya sebanyak 5 aja. Kita coba contoh ya. Di sini tipenya query snapshot. Ini kita copy aja nih. Copy. Di sini tipenya adalah seperti ini. Ya, ini untuk stream last. Kita ngambil 5 terakhir. Kita coba cek di sini you must specify
at least satu order by. Berarti di sini kita pasang order by date ya. Order by date. Kenapa bilang kayak gitu order by date? Karena di dalam field ini setiap fieldnya itu punya ada date-nya. Nah, ini tujuannya kita bisa order by ya. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat 5 terakhir. Kalau udah seperti ini, kita dapat streamnya. Berarti nanti tinggal kita panggil aja nih, stream last presence. Kita copy. Kita akan pantau di bagian bawah, yaitu di bagian mana? Nah, ini. Ya, jadi di bagian sini ini ada 5. Kita akan pantau dia. Kita bungkus dengan builder menggunakan stream builder. Nanti kita dapat snapshot kedua, snapshot 2 atau snapshot presence. Boleh kita ganti nama ya, biar nggak sama yang atas. Kemudian kalau misalnya udah sama, di sini kita pasang streamnya. Ambil dari controller titik stream presence. Nah, tipenya adalah query snapshot. Ini kita copy, kita pasang di dalam sini, biar kita dapat ke detect nih. Ini kontrol spasi, kita enter. Oh, ini kurang ini aja, kurang tutupnya ya. Oke, snap presence kita udah bertipe query. Kita copy. Di sini kita coba print sebenarnya kita dapat apa? Snap presence ya. Oke, ini udah semua. Ini kita kasih koma biar lebih rapih. Yang kita cek di sini snap presence-nya adalah seperti ini. Coba kita clear. Di sini kita coba restart. Oke. Nah, ini adalah snap presence-nya ya. Nah, sekarang kita cek kondisi di mana si ini lagi loading dulu. Kalau lagi waiting, connection state-nya, connection state waiting, maka dia akan mereturn enter. Di tengah-tengah itu ada circular progress. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti di sini bakalan dapat kalau misalnya udah selesai. Kita save. Coba kita save. Nah, ini dapat nih asinkronus. Ya. Nah, ini adalah datanya. Nah, di sini kita sudah memantau seluruh dokumen ini. Jadi kita memantau collection-nya, seluruh dokumennya kita udah dapat di sini. Tinggal kita panggil datanya. Di sini ada apa aja nih? Kita panggil datanya nih. Nah, kalau udah dapat data, kita tinggal panggil dokumennya. Seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Data, ini pasti ada datanya. Kita coba save. Nanti kita dapat kayak gini. Kita coba save. Nah, kita dapat 1 dan 2. Kenapa 2? Karena di sini datanya cuma ada 2 ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia belum ada datanya, maka di sini kita cek jika ya snap data ini pasang 0 dokumen sama dengan 0, misalnya kayak gitu ya, atau dokumen data ini sama dengan 0, maka di sini kita cek bahwa kita kasih tulisan aja belum ada data gitu. Belum ada absensi atau belum ada history presensi. Contohnya seperti ini aja. Nah, kalau kayak gini udah ada datanya pasti, maka kita sudah bisa dapetin dokumen lengthnya ini. Kita cut, kita dapetin di sini, kita pasang panjangnya gitu. Oke, kita save. Nanti kita dapat di sini cuman ada 2 ya. Di sini udah berdasarkan data yang ada di bagian sini. Jadi contohnya ini seperti ini. Kalau di sini dokumen presence kita hapus semuanya, maka dia akan kosong seperti ini. Dia akan kosong. Nah, apabila dia kita klik, maka dia akan masuk 1, karena di sini kita punya 1 buah presence, yaitu tanggal sekarang dan ada masuknya. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya udah berarti ya seperti ini. Coba di logiknya aman kan? Aman. Oke, udah semua ya.
Di sini itu data itu ada kemungkinan 0, maka kenapa tadi kita nggak dapetin ini ya? Ini logiknya nih, kenapa tadi kita nggak dapetin ini? Kita coba print snap datanya, kita copy, kita print seperti ini. Ini kita tutup dulu, tapi nggak apa-apa kayak gini. Coba kita hapus seluruhnya. Presence, harusnya ini kosong ya, kosong. Di sini kita coba buka dan kita coba save. Nah ini nih, kita dapat di sini, kita ngeprint data ini ternyata ada instance of jQuery snapshot. Oke, berarti kita coba ambil di bagian dokumen ya, kita coba kasih tanda tanya, kita save. Nah ternyata kosong, berarti kayak gini ya. Jadi ini kita pasang lengnya nih, sorry ini belum dikasih leng ya, makanya dia nggak muncul ya. Kita coba hapus, kita save. Nah ini belum ada history presensi, jadi ini udah muncul ya kalau misalnya masih kosong. Nah berhubung dia list view, maka di sini centernya itu jadi nggak berguna ya, kecuali dia kita pasang widget, kita pasang container atau size box ya, kita kasih ukuran dimana height-nya itu adalah 200, contoh aja nih. Kalau 200 ini jadi kayak gini. Oke, seperti ini contohnya aja ya. Kita manual misalnya 150, boleh kayak gini. Belum ada history presensi. Ini contoh aja, biar lebih enak gitu dilihatnya. Nah kalau misalnya kita udah klik, kita absen, nah ini langsung otomatis keganti karena kita langsung secara real time ya, karena dia sifatnya snapshot. Jadi kita langsung ngecek di sini ada satu data dan di sini langsung keluar satu data. Kalau misalnya ada banyak data, contohnya seperti ini kita ngasal aja. Ini 2, kemudian kita masukin lagi, masukin lagi ini 3 ya. Nah nanti di sini ada 3 nih. Oh sorry, di sini nggak ada. Oh ini bakalan error, kenapa? Karena dia, kita di bagian sini nge-order by date, sedangkan di dalam database yang ngasal ini itu nggak ada date-nya gitu ya teman-teman, makanya dia bakalan error. Coba ini kita copy angka ini, kita anggaplah ini kita hapus dulu deh, ini kita hapus juga. Kemudian kita bikin dokumen sesuai tanggal yang benar, misalnya tanggal 3 26 2022 misalnya kayak gini. Kemudian ini ada date, setidaknya ada date-nya. Kemudian ini tanggal bulan 3 tanggal 26. Nah seperti ini contohnya ya. Ini kita copy, ini kita save. Nah seperti ini, setidaknya harus ada date, maka di sini ada 2 nih gitu. Kalau nggak ada date-nya dia bakalan error karena kita di sini menggunakan order by date ya. Dan kita bikin lagi misalnya tanggal 27-nya 2022. Kemudian di sini ada date-nya, setidaknya di sini untuk tanggal 27-nya. Kita save. Oke, udah. Kemudian kita buat lagi di bulan 3 28 sekarang 2022. Di sini setidaknya ada date-nya. Nah, ini untuk yang di tanggal 28. Kita save. Nah, seperti ini. 26, 27, 28, 30 misalnya ya. Atau kita buat lagi nggak apa-apa, di sini 30 2022. Ini setidaknya ada date-nya. Ini untuk tanggal 30. Seperti itu. Nah, tanggal 29-nya dia mungkin nggak absen atau libur ya. Kita bikin lagi deh satu lagi, yaitu tanggal 31 2022, setidaknya ada date-nya. Kemudian di sini kita panggil tanggal
31. Nah, ini secara manual ya, buat ngecek sistemnya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan ini ada 6. Kalau kita cek di sini, apakah dia ada 6? Nah, ternyata ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nah, untuk datanya, kita mau ngeceknya kayak gimana? Kita bisa menggunakan dokumen ini. Nah, kita panggil di sini. Ini adalah datanya. Berarti tipenya variabel data, kita pasang seperti ini. Ini menggunakan indeks ya, sama seperti list biasa. Nah, ini tipenya adalah query dokumen. Kalau misalnya udah dapat dokumennya, kita ambil datanya, dan datanya itu berupa mapping. Ini kita copy aja, datanya tipenya mapping data. Nah, tinggal kita tampilin data ini, kita copy, kita masukin di sini. Di bagian mana nih? Mungkin di bagian tanggal kali ya, di bagian bawah. Ini tanggal yang ini maksudnya. Ini ada masuk. Nah, ini ada tanggalnya kapan. Nah, ini menggunakan date time no, jangan. Tapi kita ambil dari data, kemudian date. Nah, seperti ini. Nah, karena tipenya ini adalah string dan format ini butuh date time, maka kita harus mengubah data yang string ini, iso string ini, ke bentuk date time dulu. Jadi ini kita cut, kita panggil date time titik parse. Nah, kita masang seperti ini gitu ya. Kita coba save. Nah, ini yang terjadi. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Tanggal 27, 28, 30, 31, tanggal 2. Berarti tanggal 26-nya nggak ikut. Jadi dia 5 hari terakhir gitu ya. Cuma urutan 5 hari terakhir ini yang paling bawah itu yang ada di sini. Nah, saya nggak mau nih. Gimana caranya dia biar bisa di paling atas? Itu ya PR-nya ya. Bisa kita gunakan gimana nih kalau mau dapetin paling atas? Kalau di reverse bisa nggak ya? Sini. Kita dapat dokumen list bentuknya. Kemudian kita reverse. Kita ubah ke bentuk tulis. Nah, seperti ini aja nih. Kita save. Nanti dia di sini paling terakhir itu tanggal 2 April. Kemudian ini yang sebelumnya. Ini sebelumnya lagi, dan sebelumnya lagi. Kayak gitu. Misalnya tanggal 2 April ini nih kita belum absen nih. Sekarang kita belum absen hari ini. Kita hapus aja. Masih yang kemarin, berarti yang kemarin itu dimulai dari tanggal 31 sampai ada 5 ya. 31, 30, 28, 27 sama 26. Ini absen yang terakhir ya, semuanya yang terakhir. Nah, ketika kita absen hari ini, kita klik, maka langsung berubah nih. Kita langsung masuk ke 2 April yang hari ini, dan ini udah kedetek. Dan yang 26-nya dihilangkan karena kita ngelimit sampai 5 doang, kayak gitu. Oke, ini adalah caranya seperti ini. Nah, untuk masuknya, untuk datanya ya. Jadi kita masuk ke sini. Nah, ini kan masih kosong. Nah, untuk yang ada datanya kan baru yang ini doang. Nah, harusnya ini semua ada datanya gitu. Nah, untuk masuknya, nah berarti kita harusnya di sini ngecek nih ya. Di sini untuk jam masuknya, di sini ya, jam masuknya. Berarti kita ambil dari date ya. Ini kita coba pakai date dulu aja. Kita copy. Kemudian di sini kita pasang seperti ini. Kita save. Nanti ini ada jamnya nih. Ini ya, jam 1. Ini kan sama semua nih. Jam 13.04.53. 13.04.53 dan begitupun yang lainnya karena ini cuma di copy doang ya. Oke, ini beda nih. 12 ini tanggal 30 deh. Tanggal 30 itu jam 12.58.53. Kita cek tanggal 30 jam 12.58.53. Nah, udah benar ya. Maksudnya ini udah sesuai nih. Nah, tinggal datanya ada apa enggak di dalam sininya kayak gitu. Nah, apabila dia, jadi kan logiknya adalah ketika absen ini diklik ya, dia udah mendaftarkan dokumen, itu sudah pasti ada absen masuk, sudah pasti. Tapi kalau absen keluarnya
itu belum tentu. Jadi untuk di bagian absen keluar yang ini kita harus ngecek dulu apakah data itu ada apa enggak. Ya, gitu ya. Jadi contohnya gini. Kalau di bagian tanggal ini itu kita bisa menggunakan date. Ya, kita bisa ambil dari bagian sini. Nah, untuk di bagian masuk itu kita harus ngambilnya dari date yang masuk ini, ya. Kita harus ambil dari bagian masuk ini. Berarti caranya adalah kita harus memanggil datanya. Ini baru data di bagian. Nah, ini kita ambil masuknya. Jika ya kita cek nih. Jika data atau enggak gini. Kita udah punya data. Tinggal ngambil masuknya ya. Kalau buat ngambil masuk ini emang lagi rada panjang. Di sini date, jangan ngambil date tapi ngambil masuknya. Kenapa ambil masuk? Karena kita akan mengambil data yang ini. Nah, di dalam masuk ini berupa mapping lagi. Jadi kita harus ngambil date-nya, berarti di sini kita baru ambil date di sini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah absen masuk. Nah, untuk absen keluar kita copy ini. Ini kita copy. Nah, untuk absen keluarnya di sini kita pasang keluar. Kita save. Nah, ini bukan error. Kenapa? Karena masuk dan keluarnya itu ada kemungkinan nggak ada ya, kosong ya. Maka yang harus dilakukan adalah di sini kita kasih tanda tanya karena ini ada kemungkinan nul dan dia kita coba jangan parse, dia ada try parse nggak? Oh, ada di sini. Jadi try parse ini gunanya buat ngecek dia mencoba dulu nih. Seperti itu. Ini ada yang kurang nggak? Try parse. Nah, seperti ini. That time can be assigned. That time. Oke. Ini kenapa nih? That time. Oh, kayak gini. Jadi kalau misalnya datanya itu adalah nul, ini, maka kita akan pasang gimana ya? Ini karena di format nih. Jadi kita harus ngecek dulu di sini. Ya, jadi ini agak panjang. Ini agak panjang. Yang harus kita lakukan adalah kita coba hapus dulu. Kita harus menanya bahwa ini ada datanya apa enggak di sini. Jadi kita cek data masuk date. Ini ada apa enggak? Gitu ya. Sorry, kayak gini. Ini ada apa enggak gitu. Kalau misalnya ini sama dengan nul, maka kita akan menampilkan tulisan strip kayak gini aja. Kita coba cek. Kita kita pasang seperti ini. Kalau dia sama dengan nul, maka kita kasih tulisan strip aja. Kayak gitu ya. Tapi kalau misal ini untuk yang keluarnya ya. Oh, ini untuk yang masuk, benar. Ini untuk masuk, nah ini yang keluar. Nah, kalau sama dengan nul, dia akan pasang strip kayak gini. Tapi kalau misalnya dia tidak nul, maka kita buat sama seperti yang ini. Ini kita copy. Ini kita paste dan di sini kita pasang data masuk dan di sini adalah date-nya. Dan ini udah pasti ada nih datanya. Karena kita udah cek ya. Kita save. Nah, untuk yang bawahnya juga sama. Ini kita copy. Oke, ini kita paste. Nah, tinggal kita ganti ini adalah keluarnya. Ini adalah keluarnya. Kita save. Nah, ini udah bisa semua nih. Ya, jadi ini absen masuknya ada. Karena ini nggak ada datanya, jadi dia strip, semuanya strip. Ya, kecuali kita mau masukin manual di sini. Gitu ya. Jadi ini masih kosong. Mungkin ini ya buat coba aja. Ini kita hapus aja. Karena kita nggak mau pakai data yang rusak. Nggak ada datanya ini, jadi kita hapus aja. Seenggaknya logiknya itu udah bener ya. Udah berfungsi secara normal. Ini kita hapus lagi. Kita cuman punya ini. Dan di sini ada datanya. Nah, untuk absen keluarnya belum ada. Kalau misalnya kita klik
klik lagi untuk keluar. Nah, ini langsung muncul. Keluarnya adalah jam sekian. Karena di sini kita sudah dapat datanya. Kita dapat masuk dan keluar. Kalau ini kita klik lagi ya nggak ngefek karena nggak ada logic di sini. Nah gitu ya. Jadi kita sudah berhasil absen. Nah sekarang PR-nya adalah di sini nih untuk masuk dan keluarnya kita harusnya nampilin di sini juga ya. Nah sebenarnya logiknya sama. Kita dapetin di bagian sini. Kita bungkus dia dengan stream builder ya. Yang ini kita harus dapetin stream builder seperti ini. Mungkin kita akan next di video selanjutnya aja biar lebih jelas gitu.